wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana membangun sebuah router yang akan kita jadikan sebagai gateway. Untuk pertemuan kali ini kita akan menggunakan OS-nya MikroTik, dan insya Allah nanti kita di pertemuan selanjutnya akan menggunakan OS-nya Linux sebagai router yang akan kita jadikan sebagai gateway. Adapun komponen yang kita butuhkan pada membangun sebuah router secara menggunakan laptop, pertama kita butuh aplikasi yang namanya VirtualBox. Silakan cari dan download, kemudian install aplikasi VirtualBox di laptop kita masing-masing. Terus yang kedua kita cari ISO MikroTik. Di sini saya gunakan versi 6.3.3. Yang terakhir kita butuh aplikasi Winbox. Nah, untuk pertemuan ini saya belum wajibkan karena nanti kita masih menggunakan konsol ya, CLI. Nanti Winbox akan kita pakai di pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang kita akan mulai proses instalasinya. Oke, yang pertama di laptop saya sudah terpasang yang namanya aplikasi VirtualBox. Ini saya klik 2 kali, muncul tampilan seperti di layar, tampilan depan dari yang namanya VirtualBox. Untuk membuat baru, silakan klik menu new, kemudian kita tulis namanya apa. Misalnya untuk pertemuan ini kita kasih nama router MikroTik gateway. Oke, sini kemudian di types-nya saya pilih Linux dan versinya saya ambil tetap 64. Oke, saya pilih next, dan memorinya tetap saya pakai 1024 MB ya, usah diganti. Next. Terus di sini untuk storage-nya, hard disk-nya saya pilih create new virtual hard disk now. Saya klik tombol create. Oke, tipe hard disk-nya saya pilih VDI, VirtualBox disk image ya. Oke, saya pilih next. Selanjutnya alokasinya saya pilih dynamics allocated ya. Next. Oke, terus saya letakkan hasil instalasi nanti di drive D. Jadi secara default dia ada di drive C, tapi saya lebih senang letaknya di drive D, maka saya klik tombol gambar folder yang ada di sebelah kanan, saya klik, terus saya cari di drive D saya, terus saya punya kumpulan untuk virtual machine saya klik, terus saya klik new folder. Kita buat folder baru dengan cara klik kanan, terus di sini ada new, terus pilih folder. Saya tulis nama foldernya router MikroTik. Oke, namanya tetap ini. Kita klik open. Terus kalau sudah kita klik save. Oke, selesai. Kita lihat sekarang nanti akan disimpan di drive D, di foldernya firmware, di foldernya router MikroTik dengan nama filenya adalah ini. Oke, ini kapasitas harddisk ya. Harddisknya saya ambil 10 GB. Saya klik. Oke, setelah selesai saya pilih menu setting. Nah, di menu setting ada beberapa hal yang harus kita setting. Pertama adalah di networks ya, untuk menentukan interface.
Nah, interface pertama posisinya sudah enable, artinya sudah bisa dipakai. Di sini kita jadikan dia sebagai bridge. Nah, di sini pastikan tipe atau nama interface laptop atau komputer Anda yang terkonek ke internet atau ke LAN. Ya. Oke, di sini ada dua. Kalau saya ada yang wireless, satu lagi ada Ethernet connection. Nah, karena laptop saya terhubung dengan wireless, saya pilih gunakan wireless. Terus saya pilih F1. Di sini ada tulisan deny, saya ganti dengan O low all seperti ini. Selesai. Sekarang karena ini kita akan bangun router, kata kuncinya kalau router itu minimal adaptornya ada dua. Interface-nya ada dua. Maka ini sudah kita aktifkan satu. Sekarang kita klik adapter 2. LAN-nya, untuk interface LAN-nya kita klik adapter 2. Posisinya di sini disable, kita conteng, klik jadi enable. Terus di sini kita jadikan dia host only adapter. Oke, dia akan terhubung ke virtual host only. Sekarang kita pilih sama low. Oke, ini bagian pertama. Kita di bagian networking ya. Jadi ada dua interface, adapter 1 fungsinya sebagai bridge ya, terus adapter 2 ini kita jadikan untuk koneksi nanti ke klien. Nah, klien ini nanti kita hubungkan ke laptop kita sendiri. Selanjutnya kita pilih bagian yang namanya storage ya. Oke, storage ini bagian sini kita pilih di bagian control ID, klik di bagian empty. Terus di sudut kanan ID lambda lambang CD, klik, kita pilih atau kita cari di mana kita letakkan ISO yang kita download tadi. Saya pilih just virtual optical disk file. Saya cari di download, di sini ada MikroTik 6.33 yang saya download tadi. Saya open. Oke, muncul di sini, terus saya oke. Nah, setelah selesai, ini saya running start. Oke, ini tampak depan pertama kali kita ketemu di instalasi MikroTik. Jadi ada beberapa sistem yang bisa kita install dan kita pilih. Jadi secara default sistem itu udah terconteng secara otomatis, jadi tinggal kita pilih saja aplikasi-aplikasi apa yang akan kita install. Nah, caranya di atasnya itu ada, bisa tekan huruf I untuk install, dan untuk memilih semuanya aplikasi yang kita install kita pilih tekan huruf A. Jadi untuk percobaan ini kita pilih semuanya, kita silakan klik tombol A, kemudian kita klik tombol I. Nah, pertanyaan do you want to keep all configuration, karena dia akan nanya apakah kita akan menyimpan konfigurasi atau menghapus konfigurasi yang lalu ya, yang lama. Di sini kita pilih N ya. Oke. Pertanyaannya adalah dia mengasih peringatan all data the disk will be erased, artinya semua data kita akan dihapus. Kita tekan yes. Oke, dia akan mempartisi. Ini tergantung dari seberapa besar harddisk kita, semakin besar harddisk dia semakin lama, dan sebaliknya. Oke, ini proses instalasi. Nah, selesai ya, cukup cepat, nggak terlalu banyak waktu yang kita gunakan. Selanjutnya adalah press enter to reboot. Artinya silakan tekan enter untuk merestart MikroTik. Oke, saya tekan tombol F1 saya.
maaf, saya tekan saya power out dulu ya. Oke, saya tekan F12. Terus setelah saya memilih untuk booting yang mana, saya klik, saya tekan tombol 1. Tekan angka 1. Kita tunggu prosesnya. Oke, sekarang kita udah masuk ke mikrotik kita. Sekarang kita tinggal login pertama adalah user and admin, kemudian kita enter. Nah, secara default mikrotik pertama nggak punya password, jadi kita langsung tekan enter saja. Oke, dia nanya license kita tekan N dulu karena kita belum punya license. N. Nah, kalau kita perhatikan license yang dia pakai menggunakan seri harddisk yang A18H-E31W. Sekarang saya tekan enter. Oke. Sampai di sini udah selesai kita melakukan proses instalasi mikrotik ya. Sekarang saya akan coba keluar, shutdown mikrotik saya. Nanti kita akan lanjutkan dengan bagaimana membangun konfigurasi router sebagai gateway menggunakan mikrotik. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.